warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Merwati dari kelas 6E Manajemen. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas EKT 2 Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang proposal penelitian bab 1 yang telah saya susun. Permasalahan yang saya ambil yaitu tentang harga saham di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan rasio keuangan current ratio, return on asset, dan earning per share dengan berjudul pengaruh current ratio, return on asset, dan earning per share terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman di masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Salah satu instrumen pasar modal yang mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia adalah saham. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan dan penawaran saham adalah tingkat harga saham. Indeks harga saham atau tingkat harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham menurut Darmaji, Tjiptono, Fahrudin 2006. Apa itu harga saham? Harga saham merupakan nilai dari suatu perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tersebut memiliki prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut banyak diminati oleh para investor. Menurut Nurmalasari 2008. Agar para investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya, maka para investor harus mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Dapat dicontohkan seperti di kondisi sekarang ini. Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 pada 2 Maret 2020 yang mengakibatkan penurunan harga saham di semua sektor, salah satunya pada industri makanan dan minuman. Pada masa awal pandemi, industri makanan dan minuman mengalami penurunan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia. Ketua Asosiasi Gabungan Industri Makanan dan Minuman mengatakan bahwa informasi ini didapat dari liputan6.com dan Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa informasi ini didapat dari media Indonesia. Dari dua informasi tersebut, dapat diartikan bahwa industri makanan dan minuman dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini meskipun mengalami penurunan harga saham. Kemudian, para investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan pasti menginginkan keuntungan dalam berinvestasinya tersebut. Maka dari itu, para investor harus mengetahui laporan keuangan pada perusahaan yang diinvestasikannya. Mengapa para investor perlu mengetahui laporan keuangan pada perusahaan yang ditanamkan modal tersebut? Karena laporan keuangan dapat dijadikan suatu pertimbangan para investor untuk mencegah terjadinya kerugian yang tinggi. Dalam menganalisis harga saham, umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Dalam hal ini, analisis yang digunakan yaitu analisis fundamental. Berikut penjelasan apa yang dimaksud dari analisis fundamental menurut Darmaji 2011. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan yaitu current ratio, return on asset, dan earning per share. Current ratio digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian return on asset. Return on asset digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu earning per share, yaitu keuntungan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari tiap lembar sahamnya yang diberikan kepada para investor. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama,
Apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020? Yang kedua, apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020? Dan yang ketiga, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020? Dan yang terakhir, apakah current ratio, return on asset, earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020. Untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh current ratio, return on asset, dan earning per share terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Maret sampai Desember 2020. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Yang kedua, manfaat bagi investor. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Dan saya berterima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.